Ada 3 nilai pusat atau tendensi sentral. Yang pertama adalah min. Min itu adalah total semua data dibagi dengan jumlah datanya. Jadi min itu digunakan ketika data yang kita memiliki sebaran normal, ya. Sebaran itu artinya terdistribusi datanya itu normal atau mendekati normal. Contohnya misalkan kita memiliki data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya. Berarti rata-rata yang kita dapat yaitu dengan menjumlahkan ini 2 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data, ya. Di sini banyak data, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata hasil yang kita dapatkan yaitu 6 kalau kita hitung, ya. Median, ya, median di sini adalah nilai yang berada di tengah-tengah data, tetapi setelah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Median itu cocok apabila digunakan pada data yang tidak menyebar normal atau datanya itu tidak ekstrim, ya. Maksudnya adalah tidak memiliki nilai yang berbeda-beda secara signifikan gitu. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita mencari median dari data ini, kita berarti mencari nilai tengahnya, berarti terletak di sini, ya. Berarti mediannya adalah di 6 sama 6, 6 tambah 6 dibagi 2. Mediannya adalah 6. Tetapi kalau kita misalkan data yang paling terakhir, misalnya angka 9 ini kita ganti angka 90, nah berarti rata-rata barunya akan berubah, yaitu menjadi 14,10. Mediannya kalau kita perhatikan tetap aja memberikan hasil yang sama, yaitu 6. Nah, bagaimana dengan modus? Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Di sini kalau kita perhatikan modusnya berarti yang sering muncul adalah 6, karena 6 ini ada sebanyak 3 kali, ya. Berarti modusnya 6, dan modus untuk datanya kalau misalkan diganti 90, dia tetap saja 6. Terlihat di sini bahwa 90 ini ada contoh nilai atau data ekstrim, ya, data yang kurang normal. Yang lain pada angkanya 2, 4, 5, 6, tapi dia 90 gitu, ya. Nah, ternyata rata-rata ini bisa memberikan gambaran yang jelas dari distribusi data ini. Kalau kita hanya berpedoman pada median dan modus, maka kita akan ada sesuatu yang hilang gitu dari analisa kita dari data-data ini. Kita tidak bisa membedakan ada data-data yang ekstrim itu, ya. Jadi bisa dibayangkan, ya, kita hanya bisa menilai median dan modus, hasilnya memberikan yang sama. Berarti informasi yang didapat dari perhitungan kita dengan menggunakan median dan modus kurang menjadi pertimbangan bagi kita untuk mengambil keputusan, misalkan dalam menganalisa sesuatu. Tapi modus ini berguna juga kalau misalkan modus itu digunakan untuk data-data yang bukan angka. Jadi contohnya kita ingin mengetahui di mana pola tanam pohon anggrek yang paling bagus. Nah, otomatis kita sulit untuk menerapkannya dalam bentuk angka. Misalkan di daerah Jakarta ada penelitian, ya, data statistik bahwa pola tanam pohon anggrek di Jakarta itu adalah bagus. Tetapi misalkan di Bogor sangat bagus, atau misalkan di Sukabumi sangat-sangat bagus. Nah, dari situ kita bisa melihat dari mana yang dengan menggunakan modus kita bisa mengetahui mana yang paling sering memberikan pola tanam yang terbaik gitu. Ini adalah salah satu kelebihan dari modus. Jadi untuk data-data yang abstrak yang bersifat kualitatif kita menggunakan modus. Tetapi untuk data-data yang kuantitatif kita bisa menggunakan min, median atau modus. Jadi penggunaan min, median, modus itu tergantung apa data yang kita miliki dan bagaimana sifat datanya. Dalam modus ada beberapa kemungkinan. Contohnya misalkan kita memiliki data seperti ini, ya. Kita bisa mengetahui bahwa modus dari distribusi data ini adalah 6. Karena data yang sering muncul yaitu angka 6. Andaikan kita memiliki data seperti ini, 2, 2, 6, 6, 3, 3, 4, 5, 7. Berarti di sini kita perhatikan bahwa ternyata modusnya yaitu di sini ada angka 2 sebanyak 2 kali,
angka 6 2 kali, angka 3 2 kali. Berarti modusnya yaitu 2, 6 dan 3 ya. Jadi modusnya ada 3 jenis. Nah, kalau misalkan distribusi datanya misalnya 2, 3, 4, 5, 6, berarti di sini terlihat bahwa tidak ada data yang sering muncul ya daripada data-data lainnya. Berarti di sini tidak memiliki modus.